Halo, selamat datang di Oriunimus. Dan akhirnya Moon Knight sudah rilis. Minggu ini ada satu episode yang sudah ditayangkan, dan seperti seri-seri Marvel sebelumnya, kita tahu kalau episode-episode berikutnya akan ditayangkan satu episode per tiap minggunya. Yang kalau untuk series Moon Knight kali ini artinya akan ditayangkan di setiap hari Rabu. Series Moon Knight ini dibuka dengan satu episode yang sangat solid. Aku nonton series ini dengan perspektif orang yang nggak terlalu paham apapun terkait dengan Moon Knight. Aku tahu kalau Moon Knight adalah salah satu hero-nya Marvel, dan aku juga cukup tahu gimana bentuk atau kostum yang dia pakai, tapi ya udah, cuman itu aja. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang aku ketahui adalah hal-hal yang sifatnya sangat-sangat umum, dan ya bilang aja nggak tahu sama sekali lah mengenai hero yang satu ini. Nah dari situ aja sebenarnya aku nggak ada alasan untuk nonton series ini. Cuman yang bikin aku penasaran dan akhirnya pengen nonton adalah ya karena trailernya. Jadi waktu official trailernya keluar, aku langsung ngerasa kalau ini adalah salah satu film Marvel yang nggak seperti Marvel. Paham nggak yang aku maksud? Jadi rasanya itu lebih kayak filmik, dan emang kerasa lebih serius aja secara pembawaan warna, pembawaan cerita, yang menurutku ya emang sesuai. Apalagi mereka kan juga masih bawa-bawa mengenai masalah kesehatan mental. Lalu fast forward sedikit, apakah setelah aku selesai nonton episode 1 series ini, penilaianku masih sama seperti ketika aku nonton trailer? Untungnya iya. Karena balik lagi, masalah sefamiliar apa dulu kita sebagai penonton terhadap hero yang satu ini. Karena kayaknya Marvel berusaha banget untuk ngeyakinin kita untuk tetap lanjut nonton series ini. Apalagi kan hero Moon Knight itu kan bukan hero yang seterkenal itu ya di dunia persuperheroan ya. Kalau misalnya dibandingkan sama Spider-Man gitu, kan jauh banget gitu ya. Nah mungkin dengan begitu, akhirnya Marvel berpikir supaya mengenalkan hero ini terlebih dahulu ke publik. Nah karena itulah, di episode 1 ini, kita dibawa untuk mengenal Steven Grant, seorang pekerja di museum seni yang dalam kehidupan sehari-harinya ia harus berhadapan dengan gangguan identitas yang ia miliki. Dan di episode 1 ini pula, semua yang aku bilang kalau misalkan dia punya masalah gangguan identitas itu digambarkan dengan sangat jelas. Mulai dari sebagaimana susahnya dia itu membenarkan gangguan tersebut, sampai hal-hal aneh yang terjadi di kehidupannya. Kayak misalkan contoh ya, yang awalnya dia itu tidur di kasur, tapi waktu bangun, tiba-tiba dia itu udah berada di suatu tempat yang dia aja nggak tahu itu di mana. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurutku bikin kita itu sebagai penonton makin dekat sama karakter utama itu sendiri. Yang pada akhirnya secara tidak sadar, udah bikin kita itu kebawa dengan alur sama cerita di series ini. Dan bahkan, walaupun ini cuma episode 1, saking dekatnya kita sama Steven, akhirnya membuat aku nggak terlalu nungguin kapan Moon Knight atau hero di series ini muncul. Karena juga aku udah tenggelam sama karakternya. Jadi pun misalkan actionnya itu sedikit, aku nggak ada masalah sama sekali. Voices in your head. There's chaos in you. Embrace the chaos. Tapi tentunya mungkin ini nggak cocok buat kalian penonton yang suka film atau series dengan action yang jumlahnya banyak. Karena setidaknya sampai episode 1 selesai, rasanya sedikit banget action yang bisa kita hitung. Apalagi karena sudut pandang yang kita dapat adalah sudut pandang dari Steven atau bisa dibilang sebagai idiotnya. Akhirnya banyak adegan-adegan yang normalnya adalah adegan action, jadi langsung kepotong. Sebab di ceritanya pun, ketika identitas kedua dari tubuh Steven itu mengambil alih tubuhnya, ya otomatis Steven-nya pun juga nggak sadar. Jadinya ya masuk akal berarti kan, kenapa di episode 1 ini nggak terlalu banyak adegan action. Nah terus kalau ngomongin masalah identitas keduanya, atau kalau di sini namanya Mark Spector, di sini masih belum terlalu banyak yang diperlihatkan dari karakter tersebut. Tapi yang pasti, aktor yang memerankan dua karakter tersebut, entah itu Steven atau Mark Spector, yaitu Oscar Isaac, menurutku memerankan perannya dengan sangat baik, dan bahkan bisa disebut brilian. Aku yakin dari semua karakter di Marvel, ini adalah salah satu karakter yang sangat bisa disukai kalau berdasarkan dari series ini. Terlebih lagi karena dua kepribadian tersebut terlihat seperti dua orang yang berbeda, rasanya pasti sangat aneh kalau misalkan salah satu dari mereka itu hilang. Mungkin seolah seperti ada suatu karakter penting yang terbunuh gitu. Walaupun sebenarnya mereka ada di dalam satu tubuh yang sama ya. I can't tell the difference between life and dreams. Jadi episode 1 ini ditulis oleh Jeremy Steller, yang juga menulis The Umbrella Academy di Netflix by the way, dan sutradaranya adalah Mohamed Diab. Dengan pembukaan yang seperti ini, aku harap tim penulis dan sutradara untuk episode kedepannya memiliki kualitas yang minimal sama dengan apa yang kita sudah dapatkan di episode pertama. Pokoknya yang penting untuk sekarang kalian nikmati aja dulu adegan-adegan semi horor dan performance dari Oscar Isaac.
Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab yang mungkin akan kita dapatkan di episode-episode yang berikutnya.